Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, saya pun bisa ketemu kembali di Ramadan ini, bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian. Hadirin para hadirin rahimakumullah, salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin. Hadirin wa hadirat, di mana-mana seringkali kita mendengar, baik menjelang maghrib, menjelang subuh maupun pada saat menjelang tarawih dan sesudah tarawih, ayat yang dibacakan pada para penjam, para khatib maupun apapun yang kita dengar, sampai kita berulang kali, barangkali ada yang mengucapkan, oh ayatnya cuma ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat pertama, kewajiban Ramadan, yang seringkali hampir setiap 1 jam, bahkan setiap menit kalau kita mendengar ayat itu di bulan Ramadan, masih banyak orang yang tidak dapat mendengar, padahal dibacanya berulang kali. Apa buktinya? Orang yang tidak mendengar ayat itu di bulan puasa, sakit tidak, perempuan juga bukan, tapi dia tidak puasa. Sakit juga tidak, dia bukan seorang perempuan, tapi kadang-kadang dia tidak berpuasa, entah disengaja entah maupun tidak. Artinya, apakah itu mendengar atau belum mendengar ayat itu? Mudah-mudahan suatu kali, suatu saat dia mendengar ayat itu sehingga merasa berkewajiban. Kita doakan bagi orang yang belum merasa berkewajiban untuk melaksanakan ibadah Ramadan, kita doakan semoga mendapatkan merasa kewajiban. Hadirin rahimakumullah, puasa Ramadan ini dari kata Nabi, alaika bis-shaumi wa alaika bis-shaumi fa innahu la mithlahu. Puasa Ramadan ini sesungguhnya tidak ada perumpamaan yang setara dengan puasa Ramadan. Sebab apa? Ramadan dengan puasa-puasa lain sungguh berbeda. Suasana berbeda, suasana di lingkungan saja berbeda. Bapak Ibu, kalau kita melihat jalan-jalan dari mulai pintu gerbang sampai ke belakang sini, suasana Ramadan dengan suasana biasa di hari Kamis maupun di hari Senin, sama-sama hari puasa umpamanya, itu sudah berbeda suasana lingkungan. Belum lagi suasana masjid. Suasana masjid, orang-orang yang melaksanakan tarawih di malam setiap malamnya adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak dipilih oleh Allah, masih jalan-jalan, masih belum sempat masuk masjid. Ini adalah bagian yang utama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kita syukuri luar biasa. Apa sebabnya? Banyak orang yang sehat badannya, banyak orang yang baik ada kesempatannya, tapi berat melangkahnya untuk masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang ada di masjid ini bersyukur luar biasa karena diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Itu luar biasa. Dan yang paling penting bahwa Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Harus dirasakan ini.
dan kita mengharapkan ketemu di Ramadan yang akan datang diniatkan meningkatkan perubahan kembali yang lebih baik dari sekarang. Itu yang penting. Dan rasakan bahwa alhamdulillah tahun ini lebih baik, walaupun malam ini tahun ini sudah malam ke-20 baru 10 juz setengah baca Qurannya. Tahun kemarin sudah 21 di malam ke-20. Nah, kalau dari segi porsinya, dari jumlah juznya lebih banyak tahun kemarin, karena di malam 20 sudah di 21. Sekarang malam 20 baru juz 10 setengah. Nah, kok hebat Pak tahun sekarang? Tahun kemarin 20, tahun sekarang 10 setengah, apa lebih baik tahun sekarang? Lebih baik tahun sekarang. Apa sebabnya? Tahun kemarin kita cuma baca. Kalau sekarang kita memperbaiki tahsin. Bagaimana bismillah, bagaimana dengan hamdalah dan seterusnya, surat al-fatihah, tahsinnya bagaimana. Kemudian dari segi ayat demi ayat diperbaiki. Itu jauh lebih baik dengan pembacaan yang tahun kemarin. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya meyakini bahwa tahun ini semuanya lebih baik dari tahun kemarin. Karena ada satu niat peningkatan dari segi ilmu, dari segi kesabaran, dari segi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mungkin bisa masuk ke masjid, tak mungkin bisa melaksanakan puasa Ramadan di siang hari. Apakah siangnya puasa itu hanya melakukan menahan hawa nafsu dan lapar saja? Oh tidak, tentu tidak. Hadirin rahimahullah. Baik, ada suatu yang menjadikan syafaat di dua pekerjaan, menjadikan syafaat di dalam kubur. Syafaat pertama membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran baik di Ramadan maupun di bulan-bulan selain Ramadan. Bacaan Al-Quran menjadikan syafaat di bulan di kubur. Yang ini puasa Ramadan adalah bagian satu di antara yang dua tadi, syafaat di liang lahat. Bagaimana menjadikan syafaatnya? Mustafa'ani, semua-duanya menjadikan syafaat. Pada saat malaikat Munkar Nakir menanyakan di dalam kubur, begitu mau ditanya silakan ditolak dulu sama Quran. Malaikat jangan galak-galak ya. Kalau nanya tuh tegas-tegas aja gak apa-apa, kencang-kencang aja tegas, tapi jangan galak-galak, jangan sembarang pukul. Aneh saksinya kata Al-Quran. Saya menyaksikan beliau ini membaca Quran di dunia ini. Kencang keras silahkan, tapi jangan galak sampai pukul ini. Saya tidak rela karena dipukul dengan hukuman yang dibawa malaikat. Sudah dibela itu, sudah memberikan syafaat, menjadikan tabir untuk pembelaan kita di dunia. Satu, menyaksikan bahwa baca Al-Quran itu menjadikan penghalang sisa itu. Apakah jumlah Al-Quran yang kita miliki? Tidak. Quran dia satu bacaan berulang kali. Mudah-mudahan Quran ada 10 Quran yang ada di rumah terbaca semua walaupun satu kali. Insya Allah kita miliki anak satu, Quran satu, anak dua, Quran dua, cucu satu, jadi 3 dan seterusnya. Terbaca semua. Jangan menjadikan saksi dia bertanya bahwa saya belum pernah membaca. Selanjutnya, begitu ada puasa, malaikat lagi menanyakan, saya menyaksikan bahwa puasanya beliau, puasa di siang harinya menahan hawa nafsu dan lapar, kemudian menyaksikan ibadah-ibadahnya. Begitu indahnya puasa menghalangi orang yang sisa.
begitu tegasnya bahwa Al-Quran dan siang puasa ini adalah membantu kita di hari kubur nanti. Selama kapan? Selama kita dikubur. Apakah 10 tahun? Nggak tahu. Kiamatnya kapan? Yang sudah 200 tahun dilihat ada masih kiamat. Kita yang masih hidup belum tentu masuk kubur. Apakah kita kiamat dulu yang menyaksikan? Kalau kiamat dulu berarti tidak sampai masuk liang kubur. Kalau masuk liang kubur dulu, ya kita tunggu sampai kapan kiamatnya. Wallahu a'lam. Pengennya panjang, pengennya banyak, tapi karena ini sudah dikolek-kolek, jangan panjang-panjang. Insya Allah ada kesempatan yang akan datang. Kita berdoa, mudah-mudahan mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala puasa tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Ya Allah, mudah-mudahan pertemukanlah Ramadan tahun yang akan datang. Kita berjumpa kembali dengan Ramadan. Masih dikuatkan fisiknya, masih dikuatkan imannya. Berapa banyak orang yang fisiknya kuat, sehat, tapi dia imannya luntur sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesadaran untuk saudara-saudara kita yang belum dapat melaksanakan puasa, mudah-mudahan tahun ini segera dia melaksanakan puasa. Bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, berikanlah kemampuan. Pada saat orang-orang saudara-saudara kita menemui kesulitan, mudahkanlah segera suatu. Pada saat dia membutuhkan kebutuhan sesuatu yang apapun, ya Allah, kabulkanlah permohonannya. Karena dalam puasa ini Engkau Maha Segala, pintu permohonan itu tidak sedikit pun tidak ada pintu yang tertutup. Karena Engkau semua pintu terbuka, baik pintu puasa, pintu permohonan, pintu ibadah-ibadah lain. Kali ini semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup sedikit pun. Dengan itu kami mohon pertemukanlah kita semua di Ramadan yang akan datang dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang